Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran berkelanjutan. Pemasaran berkelanjutan adalah pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis saat ini. Juga melestarikan dan meningkatkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemasaran yang benar-benar berkelanjutan membutuhkan sistem pemasaran yang berfungsi dengan lancar di mana konsumen, perusahaan, pembuat kebijakan publik, dan lainnya bekerja sama untuk memastikan tindakan pemasaran yang bertanggung jawab. Pemasaran berkelanjutan membutuhkan tindakan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis saat ini sambil menjaga atau meningkatkan kemampuan generasi mendatang untuk kebutuhan mereka. Gambar 20.1 membandingkan konsep pemasaran berkelanjutan dengan konsep pemasaran yang kami pelajari dari bab-bab sebelumnya. Konsep pemasaran mengakui bahwa organisasi berkembang dari hari ke hari dengan menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan target saat ini dan memenuhi kebutuhan dan keinginan yang lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Gambar 20.1 menggambarkan hal-hal berikut. Konsep pemasaran masyarakat mempertimbangkan kesejahteraan konsumen di masa depan. Konsep perencanaan strategis mempertimbangkan kesejahteraan konsumen di masa depan. Konsep perencanaan strategis mempertimbangkan kebutuhan perusahaan di masa depan. Konsep pemasaran berkelanjutan mempertimbangkan keduanya. Pemasaran yang benar-benar berkelanjutan membutuhkan sistem pemasaran yang berfungsi dengan lancar di mana konsumen, perusahaan, pembuat kebijakan publik, dan pekerja lainnya bekerja. Tujuan pembelajaran 2. Identifikasikan kritik sosial utama pemasaran. Pemasaran berorientasi pada konsumen itu seperti melihat aktivitas pemasaran dari sudut pandang konsumen, memberikan nilai superior, memberikan layanan produk pada konsumen. Oke, saya akan menjelaskan slide 9, yaitu kritik sosial terhadap pemasaran, dampak pemasaran terhadap individu konsumen. Yang pertama, harga tinggi. Keluhannya harga jatuh tempo terlalu tinggi untuk biaya yang tinggi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, iklan dan promosi. Dan yang terakhir, markups yang berlebihan. Kemudian tanggapannya, yang pertama, perantara adalah penting dan penawaran nilai. Yang kedua, iklan menginformasikan pembelian, ketersediaan, dan manfaat suatu merek. Yang terakhir, konsumen tidak mengerti biaya melakukan biaya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tindakan konsumen untuk mempromosikan pemasaran berkelanjutan. Gambar 20.3 menggambarkan masalah hukum utama yang dihadapi manajemen pemasaran. Yang pertama adalah keputusan menyuap atau mencuri rahasia dagang pelanggan yang meremehkan. Yang kedua adalah keputusan iklan-iklan. Yang ketiga, keputusan saluran. Yang keempat, keputusan produk. Yang kelima, keputusan pengemasan. Yang keenam, keputusan harga. Dan yang ketujuh, keputusan hubungan kompetitif. Tindakan bisnis menuju pemasaran berkelanjutan. Pemasaran berorientasi pada konsumen, melihat aktivitas pemasaran dari sudut pandang konsumen, memberikan nilai superior, dan memberikan layanan produk kepada pelanggan. Kritik sosial terhadap pemasaran. Dampak pemasaran terhadap individu konsumen, yaitu adalah harga tinggi, praktek penipuan, penjualan tekanan tinggi, produk jelek, berbahaya atau tidak aman, keusangan terencana, dan layanan buruk bagi konsumen yang kurang beruntung. Dampak pemasaran terhadap individu konsumen. Keluhannya adalah harga jatuh tempo terlalu tinggi untuk biaya yang tinggi, distribusi, iklan dan promosi, dan markup yang berlebihan. Tanggapannya adalah perantara adalah penting dan penawaran nilai. Iklan menginformasikan pembeli ketersediaan dan manfaat suatu merek. Konsumen tidak mengerti biaya melakukan biaya.
Kritik sosial terhadap pemasaran. Dampak pemasaran terhadap individu konsumen, yaitu adalah praktik menipu. Keluhannya adalah perusahaan menggunakan praktik penipuan yang mengarahkan pelanggan untuk percaya bahwa mereka akan mendapatkan nilai lebih tinggi dari yang sebenarnya mereka lakukan. Praktik-praktik ini terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah penipuan harga, yang kedua promosi yang menipu, dan yang ketiga adalah kemasan menipu. Kritik sosial terhadap pemasaran. Dampak pemasaran terhadap individu konsumen. Tanggapan dari praktik menipu adalah mendukung undang-undang untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan. Lalu ada produk yang berbahaya, produk yang memberikan sedikit manfaat, dan produk yang tidak dibuat dengan baik. Oke, saya akan menjelaskan sedikit slide 11 tentang dampak pemasaran pada konsumen individu. Penjualan berskala tinggi. Keluhannya tenaga penjualan menggunakan penjualan bertekanan tinggi yang membujuk orang untuk membeli barang yang tidak mereka inginkan atau mereka beli. Tanggapannya, kebanyakan penjualan melibatkan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang berharga. Tekanan tinggi atau penjualan menipu dapat merusak hubungan ini. Kemudian slide 12. Dampak pemasaran pada konsumen individu yang produknya jelek, berbahaya, dan tidak aman. Keluhannya, produk memiliki kualitas yang buruk, memberikan sedikit manfaat, dan membahayakan. Tanggapannya, pemasar yang baik menyadari bahwa tidak ada nilai dalam memasarkan produk yang jelek, berbahaya, maupun tidak aman. Kemudian slide 13, keusangan terencana. Keluhannya, produsen menyebabkan produk mereka menjadi usang. Tanggapannya, keusangan yang terencana sebenarnya adalah hasil dari pasar kompetitif. Kemudian slide 14, dampak pemasaran pada konsumen individu. Layanan buruk bagi konsumen yang kurang beruntung. Keluhannya, pemasar Amerika melayani pelanggan yang kurang beruntung dengan buruk. Tanggapannya, beberapa pemasar secara menguntungkan menargetkan pelanggan ini dan FTC telah mengambil tindakan terhadap pemasar yang melakukannya. Kemudian slide 15, dampak pemasaran pada konsumen individu. Keinginan palsu dan terlalu banyak materialisme. Keluhannya, sistem pemasaran mendesak terlalu banyak minat pada harta benda. Tanggapannya, orang memiliki pertahanan yang kuat terhadap pengiklanan dan alat pemasaran lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Michael Sugiarto Putra, NIM 19D10228. Di sini aku akan menjelaskan tentang kritik sosial terhadap pemasaran. Yang pertama ada dampak pemasaran terhadap konsumen perorangan tentang sedikitnya barang sosial. Keluhannya yaitu adalah bisnis menjual barang pribadi dengan mengorbankan barang. Kemudian tanggapannya, perlu ada keseimbangan antara barang pribadi dan publik. Nah, kemudian menurut saya solusinya adalah membuat produsen menanggung biaya sosial penuh dari operasi mereka. Karena ketika barang meningkat, otomatis mereka itu juga membutuhkan lebih banyak layanan publik, misalnya seperti peningkatan jalan raya, terus kontrol lalu lintas, juga layanan polisi dan lain-lain. Nah, terus kemudian terlalu banyak menjual barang pribadi juga mengakibatkan biaya sosial meningkat, seperti kelangkaan bahan bakar, terus kemudian juga ada polusi udara, kemacetan, dan lain-lain. Nah, solusinya yang kedua juga bisa membuat konsumen itu membayar biaya sosial. Misalnya seperti kalau di luar negeri itu kayak ada mengenakan biaya
kemacetan sehingga bisa mengurangi kemacetan lalu lintas di Indonesia. Kemudian slide selanjutnya, dampak pemasaran terhadap konsumen perorangan tentang polusi budaya. Keluhannya, pemasaran dan periklanan menciptakan polusi budaya. Tanggapan, pemasaran dan periklanan direncanakan hanya menjangkau khalayak target dan konsumen memiliki alternatif. Pemasar menjawab tuduhan kebisingan komersial dengan berharap iklan mereka itu menjangkau audiens target. Tetapi karena saluran komunikasi yang terbatas, beberapa iklan itu jadi terhambat sehingga orang itu tidak tertarik dengan produk. Terus yang kedua, iklan membantu menekan biaya majalah dan surat kabar. Seperti sekarang ada yang free seperti itu ya. Terus banyak orang tuh berpikir iklan itu harganya tuh kecil gitu. Selain itu, konsumen juga menemukan banyak iklan televisi yang menghibur. Akhirnya konsumen saat ini memiliki alternatif dan dapat memilih untuk tidak mengekspos diri mereka pada iklan. Kemudian slide selanjutnya, dampak pemasaran terhadap bisnis lain. 1, ada akuisisi pesaing. 2, ada hambatan masuk. Terus yang ketiga, praktik pemasaran kompetitif yang tidak adil. Para kritikus mengklaim bahwa perusahaan dirugikan dan persaingan itu berkurang ketika perusahaan itu melakukan ekspansi dengan mengakuisisi pesaing daripada dengan mengembangkan produk baru mereka sendiri. Terus kemudian para kritikus juga menuduh praktik pemasaran menghalangi perusahaan baru memasuki industri. Akhirnya beberapa perusahaan itu menggunakan praktik pemasaran kompetitif yang tidak adil dengan maksud itu berbuat curang ya, atau melukai atau menghancurkan perusahaan saingannya. Terus slide. Saya Jessica Edita Magdalena dengan NIM 19D10205 ingin menjelaskan tentang tindakan konsumen untuk mempromosikan pemasaran berkelanjutan. Yang pertama ada konsumerisme. Konsumerisme merupakan gerakan terorganisir warga dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan hak dan kekuatan pembeli dalam kaitannya dengan penjual. Ini mengarah kepada hak dan kekuatan para pembeli untuk mendapatkan barang yang terbaik. Konsumen memiliki hak-hak dasar. Yang pertama, hak untuk tidak membeli produk yang ditawarkan untuk dijual. Dan yang kedua, hak untuk mengharapkan produk yang aman. Dan yang terakhir adalah hak untuk mengharapkan produk untuk melakukan seperti yang diklaim. Membandingkan hak-hak ini, banyak yang percaya bahwa keseimbangan kekuasaan berada pada pihak penjual. Lalu ada advokasi konsumen. Advokasi konsumen adalah aksi atau gerakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Dan di dalam itu berisi hak untuk mendapatkan informasi tentang aspek-aspek penting dari produk. Yang kedua, hak untuk dilindungi terhadap produk dan praktik pemasaran yang dipertanyakan. Yang ketiga, hak untuk mempengaruhi produk dan praktik pemasaran dengan cara yang akan meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir adalah hak untuk mengkonsumsi sekarang dengan cara yang akan melestarikan dunia untuk generasi konsumen pada masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang environmentalisme. Environmentalisme merupakan gerakan terorganisir untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan hidup masyarakat. Kelestarian lingkungan melibatkan perolehan laba sambil membantu menyelamatkan planet ini. Kelestarian lingkungan meliputi yang pertama,
pencegahan polusi, yaitu melibatkan tidak hanya membersihkan limbah, tetapi juga menghilangkan atau meminimalkan limbah sebelum diproduksi. Yang kedua ada penata gunaan produk, yaitu dengan meminimalkan polusi dari produksi dan semua dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk lengkap. Selanjutnya ada teknologi bersih baru, yaitu dengan melihat ke depan dan merencanakan teknologi baru untuk keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir adalah visi berkelanjutan, yaitu panduan untuk masa depan yang menunjukkan kepada perusahaan bahwa produk, proses, dan kebijakan perusahaan harus berkembang dan apa yang dibutuhkan dapat tercapai. Oke, selanjutnya kita akan membahas tindakan konsumen untuk mempromosikan pemasaran berkelanjutan. Contohnya, untuk saat ini di eksternalnya, ketahanan lingkungan, pencegahan polusi, menghilangkan atau mengurangi limbah sebelum dibuat. Untuk masa depan atau kelanjutan, nilai berkelanjutan teknologi bersih baru, mengembangkan serangkaian kemampuan dan keterampilan lingkungan yang baru. Untuk eksternalnya, untuk saat ini, penata gunaan produk, meminimalkan dampak lingkungan sepanjang seluruh masa pakai produk. Kelanjutan atau masa depan, visi berkelanjutan, mengembangkan kerangka kerja strategi untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan. Gambar 20.3 menggambarkan masalah hukum yang dihadapi manajemen pemasaran. Yang pertama, keputusan menyuap, mencuri rahasia dagang dan meremehkan pelanggan. Yang kedua, keputusan iklan, iklan mengumpan dan ganti, iklan menipu. Yang ketiga, keputusan saluran atau perjanjian mengikat. Yang keempat, keputusan produk seperti garansi produk. Yang kelima, keputusan pengemasan seperti biaya pengemasan berlebihan. Yang keenam, keputusan harga seperti diskriminasi harga. Yang ketujuh, keputusan hubungan kompetitif seperti hambatan masuk, persaingan predator. Dan selanjutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran 4 seperti prinsip-prinsip pemasaran berkelanjutan. Prinsip-prinsip pemasaran berkelanjutan ada 5. Pemasaran berorientasi pada konsumen, pelanggan nilai pemasaran, inovatif pemasaran, sense of mission marketing, social marketing. Pemasaran berorientasi pada konsumen itu seperti melihat aktivitas pemasaran dari sudut pandang konsumen, memberikan nilai superior, memberikan layanan produk pada konsumen. Kemudian prinsip pemasaran berkelanjutan yang kedua yaitu pemasaran bernilai pelanggan, di mana suatu perusahaan menempatkan sumber daya ke dalam investasi pemasaran sehingga terjadilah peningkatan nilai pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan nilai untuk pelanggan. Nah, dengan menciptakan nilai bagi pelanggan atau konsumen, perusahaan dapat memperoleh nilai sebagai balasan dari konsumen. Prinsip pemasaran berkelanjutan yang ketiga yaitu pemasaran yang inovatif, di mana perusahaan mencari peningkatan produk dan pemasaran yang lebih nyata. Kemudian jika perusahaan mengabaikan cara-cara baru, akan kehilangan pelanggan dari perusahaan lain yang menggunakan cara-cara yang lebih baik lagi. Nah, saya mengambil contoh yaitu ketika kita membeli barang-barang online menggunakan pengiriman cepat seperti SeaCepat, JNE, JNT. Nah, hal itulah yang akan mempercepat kedatangan barang dalam jangka waktu 1-2 hari saja. Sehingga kita sebagai pembeli pun tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu barang itu datang. Prinsip yang keempat yaitu pemasaran sense of mission, di mana perusahaan harus mengidentifikasikan misinya ke dalam istilah sosial yang lebih universal lagi. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh yaitu kampanye Dove. Setelah penelitian yang dilakukan oleh Unilever yang mengungkapkan bahwa 2% dari 3.300 wanita yang disurvei di seluruh dunia
merasa bahwa merekalah yang paling cantik. Nah, kemudian Unilever memutuskan untuk mendefinisikan kembali seperti apa konsep kecantikan tersebut. Misi ini mendasari untuk menemukan keindahan nyata dan membuat wanita bahagia dengan apa adanya. Prinsip yang terakhir yaitu societal marketing, di mana perusahaan harus membuat pemasar dengan mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama yaitu keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, minat jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Nah, kemudian jenis-jenis societal marketing ada 4. Yang pertama yaitu deficient product. Produk yang tidak memiliki daya tarik langsung atau manfaat jangka panjang. Yang kedua yaitu pleasing product. Produk yang memberikan kepuasan langsung yang tinggi tetapi dapat merugikan konsumen dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu salutary product. Produk yang memiliki daya tarik langsung yang rendah tetapi dapat bermanfaat bagi konsumen dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir yang keempat, desirable product, yaitu produk yang memberikan kepuasan langsung yang tinggi dan manfaat jangka panjang pun tinggi. Etika bisnis dalam perusahaan. Etika bisnis perusahaan memiliki peran untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing serta kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapainya. Kebijakan etika pemasaran perusahaan adalah pedoman luas yang harus diikuti oleh seluruh anggota organisasi, mencakup hubungan distributor, standar perikanan, harga, standar pelayanan, pengembangan produk, dan standar etika umum. Etika yang baik merupakan landasan pemasaran berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pemasaran yang tidak etis dapat merugikan pelanggan dan masyarakat secara keseluruhan, yang dapat merusak reputasi dan efektivitas perusahaan sendiri. Dengan demikian, tujuan pemasaran berkelanjutan dalam jangka panjang dan kesejahteraan bisnis hanya dapat dicapai melalui pemasaran etis. Terdapat 2 prinsip yang dapat membimbing perusahaan dan manajer pemasaran tentang masalah etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, pasar bebas dan sistem hukum yang harus memutuskan masalah. Dalam arti, perusahaan dan manajer tidak bertanggung jawab dalam penilaian moral. Perusahaan melakukan apapun yang diizinkan oleh pasar dan sistem hukum. Prinsip yang kedua, menempatkan tanggung jawab bukan pada sistem, melainkan di tangan masing-masing perusahaan dan manajer. Perusahaan dan manajer harus menerapkan standar etika dan moralitas yang tinggi dalam mengambil keputusan, terlepas dari apa yang diperbolehkan oleh sistem. Pada dasar pemasaran, perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka perusahaan tersebut akan berkembang. Sedangkan perusahaan yang gagal memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, sengaja maupun tidak sengaja merugikan pelanggan, ataupun orang sekitar, ataupun generasi yang akan datang, maka perusahaan tersebut akan turun. Perusahaan yang berkelanjutan adalah perusahaan yang mampu menciptakan nilai bagi pelanggan melalui tindakan bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan etis. Pemasaran berkelanjutan memberikan konteks di mana perusahaan dapat membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menciptakan nilai bagi pelanggan untuk mendapatkan nilai dari pelanggan sebagai imbalan, baik sekarang maupun di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.